Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kewirausahaan 2 ingin mempresentasikan mengenai laporan hasil dari Fabab Shop reseller Milk Kids. Anggota kelompok 3 terdiri dari Aryani dengan NPM 1910103060, Ahmad Fauzan dengan NPM 1910103073, Dimas Derajat dengan NPM 1910103122. Identitas di usaha kami, nama usaha kami yaitu Fabab dengan pemilik Fauzan Aryani Bambang, dengan produk yaitu sendok, garpu, irus, sotel, centong. Kategori dari usaha kami yaitu barang kebutuhan dapur dengan jenis usaha recycle. Tahun berdiri pada tahun 2021. Lokasi usaha kami berada di Jalan Boton 1, nomor 21 Magelang. Kontak person di nomor 0857 8667 9496. Berikut merupakan logo dari usaha kami. Bisa dilihat di layar sebelah kanan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai deskripsi dari usaha kami. Visi dari usaha kami yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan dapur yang awet dan berkualitas. Untuk misi kami sendiri, yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan aspek kejujuran dan pelayanan yang ramah. Untuk filosofi dari merek kami, nama merek diambil dari inisial ketiga anggota dalam kelompok dengan tujuan agar menjadi motivasi untuk berkembang dan kami semakin solid dalam melakukan kerja kelompok. Kami memiliki tagline, liven up your meal with special analysis. Berikutnya mengenai latar belakang pendirian usaha. Kami memilih untuk mendirikan usaha ini karena kami melihat peluang dalam bisnis ini. Di sekitar kampus Untidar belum terlalu banyak dan kami sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan alam. Sehingga kami memilih menjual peralatan dapur dari bahan alami non-plastik. Berikutnya mengenai struktur organisasi. Dan pemilik Fauzan Aryani Bambang. Untuk PIC pengadaan barang dilakukan oleh Bambang atau Dimas. PIC IT dan desain dilakukan oleh Fauzan. PIC SDM dilakukan Fauzan. PIC pemasaran dilakukan oleh Dimas atau Bambang. PIC keuangan dilakukan oleh Aryani. Berikutnya mengenai analisa pasar. Survei pasar dilakukan selalu mengabadikan kegiatan masak maupun makan dengan foto atau story media sosial. Sehingga alat masak yang kekinian dan estetik menjadi produk yang semakin diminati oleh masyarakat untuk lebih menghidupkan momen memasak atau makan. Untuk segmen pasar kami sendiri, masyarakat Kabupaten dan Kota Magelang, terutama ibu rumah tangga, anak kos, dan pelaku usaha rumah makan atau kafe. Untuk target pasar dari usaha kami, yaitu ibu rumah tangga serta mahasiswi yang kos di daerah Universitas Tidar, yang suka memasak, serta usaha warung makan di daerah Kabupaten dan Kota Magelang yang melayani dine-in. Selanjutnya mengenai positioning pasar. Yang pertama, menetapkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, yaitu 3.000 untuk sendok garpu, 3.500 untuk irus, 2.500 untuk sotel, dan 2.500 untuk centong. Yang kedua, kami melayani delivery order area Kota Magelang dan bebas ongkir kirim. Selanjutnya mengenai promosi. Dalam menjalankan usaha ini, kami juga melakukan promosi melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, dan Facebook dari masing-masing anggota kelompok kami. Kami juga memasarkan produk menggunakan metode month-to-month sehingga akan membantu memperluas pasar usaha kami.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aryani. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang modal awal yang digunakan untuk menjalankan usaha ini. Modal awal untuk menjalankan usaha ini yaitu sebesar 180.000, itu didapatkan dari iuran masing-masing anggota, yang mana dalam satu kelompok kami terdapat 3 anggota, untuk satu orangnya sebesar Rp60.000. Nah, modal tersebut digunakan untuk membeli produk dari produsen terlebih dahulu. Karena kami sifatnya reseller, jadi kami menggunakan modal tersebut untuk memperoleh untuk memperoleh produk-produk yang akan dijual. Lalu untuk penentuan harga jualnya, kami menjual 4 produk, yaitu sendok garpu, irus, sotil, dan centong. Nah, untuk harga kulakan sendoknya itu 2.000, kita jual sebesar 3.000, sehingga kami memperoleh keuntungan 1.000 per picis. Untuk irus, harga perolehannya 1.750, kami jual seharga 3.500, sehingga kami memperoleh keuntungan sebesar 1.750 per picis. Untuk sotilnya harga perolehannya 1.000, kami jual dengan harga 2.500, sehingga kami memperoleh keuntungan 1.500 per pieces. Lalu untuk centongnya kami memperoleh harga sebesar 1.250, dan kami jual seharga 2.500, sehingga kami memperoleh keuntungan sebesar 1.250 untuk per pieces atau produknya. Lalu untuk progres penjualan, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa waktu progres penjualan itu kami dapat menjual sebanyak 89 produk dengan rincian sebagai berikut, yaitu sendok garpu terjual 40 pieces, irus 22 pieces, sotil 15 pieces, centong 12 pieces. Nah, penjualan paling besar yaitu ketika dijual ke warung makan, dan yang lainnya itu laku dari pemesanan via sosial atau dari promosi yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Nah, kami juga menerapkan sistem pre-order untuk meminimalisir sisa produk yang tidak terjual. Untuk perolehan produknya, seperti harga yang sudah dijelaskan tadi, untuk sendok garpunya itu sebesar Rp80.000, untuk irusnya sebesar Rp38.500, untuk sotilnya sebesar Rp15.000, dan untuk centong sebesar Rp15.000. Jadi untuk total harga perolehan yaitu Rp148.500. Nah, harga jualnya sudah dijelaskan tadi. Untuk sendok garpu 3.000, irus 3.500, sotil 2.500, dan centong 2.500 untuk setiap produknya. Lalu untuk perhitungan laba, yaitu sendok garpu terjual 40 dikali 3.000 sama dengan 120.000. Untuk irusnya terjual 22 dengan harga dikali harga jual 3.500 itu sebesar Rp77.000. Lalu untuk sotilnya terjual 15 pieces dikali harga jual Rp2.500, jadinya terjual Rp37.500. Dan untuk centongnya terjual 12 pieces dikali 2.500 untuk harga per piecesnya, jadi memperoleh pendapatan sebesar Rp30.000. Jadi untuk total pendapatannya yaitu sebesar Rp264.500. Nah, untuk labanya itu kami menghitung laba diperoleh dari total penjualan dikurangi total harga perolehan. Nah, labanya yang tertera yaitu Rp264.500 dikurangi dengan harga perolehan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Rp148.500. Jadi laba kami dalam menjalankan progres kemarin adalah Rp116.000. Next. Lalu untuk hasil penjualan akhir, nah selama penjualan akhir ini kami mampu menjual produk sendok 40 pieces, irus 25 pieces, sotil 15 pieces, dan centong 15 pieces. Nah, artinya dari progres kemarin hingga sampai sekarang hasil penjualan akhirnya itu terdapat perubahan, yaitu perubahan tambahan, yaitu irus itu kembali terjual 3 produk, dan centong itu juga kembali terjual 3 produk. Jadi keuntungan yang kami peroleh dari progres untuk ke hasil akhir ini hanya sebesar Rp9.000.
Untuk laporan perubahan modalnya, yaitu modal awal tadi 180.000, untuk laba waktu masih berprogres yaitu 116.000, lalu untuk laba waktu di penjualan akhir ini 9.000, jadi diperoleh modal akhir sebesar Rp305.000. Lalu untuk neraca keuangan ini waktu progresnya aktivanya yaitu hanya terdiri dari kas saja sebesar Rp180.000, jadi total aktivanya juga sama dengan Rp180.000. Untuk pasifanya sendiri juga terdiri dari modal saja yaitu sebesar Rp180.000. Jadi total pasifanya adalah Rp180.000 yang artinya itu balance dengan total aktiva. Lalu untuk neraca keuangan akhir dari FAB Shop ini sama, yaitu dalam posisi aktiva itu ada akun kas sebesar Rp305.000, jadi total aktivanya juga senilai Rp305.000. Lalu untuk di posisi pasiva ada modal sebesar Rp305.000, jadi total pasiva sama dengan Rp305.000, itu juga artinya balance dengan total aktiva yang ada. Lalu yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Fauzan. Baik, yang selanjutnya yaitu aktivitas dalam usaha FAB Meal Kit ini. Nah, aktivitas kami dalam usaha ini terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas pengadaan barang dan yang kedua yaitu aktivitas pemasaran dan penjualan produk. Karena kami merupakan usaha yang berbentuk atau bergerak di bidang reseller. Nah, aktivitas yang pertama yaitu aktivitas pengadaan barang, di mana terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu seluruh produk yang kami jual kami peroleh dari salah satu pengrajin atau produsen di daerah Pucang, Secang, yang mana di daerah tersebut memang merupakan sentra dari produk-produk terkait. Yang kedua yaitu produk yang kami beli di pengrajin tersebut merupakan produk yang sudah jadi dan siap dipasarkan. Jadi kami hanya memasarkan produk dari mereka dengan promosi atau kekreatifan promosi yang kami lakukan. Berikut adalah contoh atau dokumentasi ketika kami berkunjung ke salah satu atau produsen yang kami jadikan tengkulak. Yang kedua yaitu aktivitas pemasaran dan juga penjualan produk. Nah, kami melakukan reseller produk-produk ini terkhusus ke ibu-ibu rumah tangga, anak kos, dan juga pelaku usaha warung makan dan kafe sekitar Magelang. Namun sebenarnya produk kami bisa dibeli oleh seluruh masyarakat daerah Magelang. Nah, yang kedua yaitu kami menyediakan pelayanan pengantaran barang langsung ke konsumen ataupun bisa disebut dengan delivery. Nah, itu adalah contoh aktivitas kami ketika melakukan pemasaran dan juga penjualan produk. Nah, berikut adalah contoh foto produk yang kami jual, yaitu berupa sendok garpu, tiros, centong, dan juga suntik. Nah, untuk packing, sebenarnya ada beberapa pilihan packing, namun untuk saat ini karena kami berfokus ke konsumen pribadi dan juga konsumen berupa warung makan atau rumah makan, yang mana mereka seringkali tidak memperdulikan packing yang kami berikan, namun mereka lebih condong melihat terhadap harga yang lebih terjangkau dari produk kami. Jadi selama kami menjalankan usaha ini, kami tidak melakukan packing secara spesial, namun hanya packing biasa seperti plastik dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah dokumentasi dari penjualan yang kami lakukan, di mana berapa anak kos membeli produk yang kami tawarkan, dan sebenarnya kami juga menjual kepada pelaku usaha seperti warung makan, kafe,
dan sebagainya, namun sebagian besar tidak berkenan untuk diambil fotonya. Namun ada beberapa rumah makan yang bersedia untuk disebutkan namanya, yaitu kami menjual di Cafe 1921, yang mana mereka membeli untuk kebutuhan mereka ketika menyajikan makanan, kemudian juga warung makan atau warung mie ayam Podomoro. Nah, untuk yang lainnya, kami tidak mendapatkan izin untuk mempublikasikan namanya. Nah, yang selanjutnya yaitu poster promosi yang kami gunakan untuk pemasaran produk kami. Nah, berikut adalah posternya, yaitu di mana kami memperlihatkan bahwa kami membuka order, kemudian kami juga menyediakan rincian harga dari produk yang kami berikan, dan juga ada kontak person yang bisa dihubungi untuk memesan. Nah, berkaitan dengan tugas praktek kewirausahaan 2 ini, ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh dosen kami. Yang pertama yaitu, apakah bisnis ini akan dilanjutkan oleh kelompok setelah mata kuliah KWU 2 ini berakhir? Nah, kelompok kami sepakat untuk melanjutkan usaha ini karena usaha ini banyak peminat untuk produk kami, dan kami merasa hasil yang didapatkan juga lumayan. Jadi kami akan melanjutkan usaha ini. Ditambah usaha ini menurut kami mudah untuk dijalankan karena sangat simpel, di mana kita hanya bekerja sama dengan pengrajin, kemudian kita memasarkannya hanya sesimpel itu, tapi kami mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang lumayan besar. Pertanyaan yang kedua yang diajukan yaitu, apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut dari bisnis ini? Jika iya, jelaskan ide pengembangan tersebut. Nah, sejauh ini kelompok kami belum menemukan ide, karena kami masih berfokus pada pengembangan usaha makanan yang kami lakukan, yaitu tahu walik, mercon, pap-pap. Samping itu, kami juga belum mempunyai ide pengembangan karena memang dalam usaha ini kami hanya melakukan reseller dan tidak terikat atau berkaitan langsung dengan proses produksi yang dilakukan. Namun kedepannya mungkin kami akan membuat produk-produk ini menjadi souvenir yang layak untuk acara pernikahan dan lain sebagainya. Mungkin ketika virus COVID ini sudah agak reda, jadi mungkin pasarnya lebih terbuka. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 3 terkait dengan laporan akhir pop-up shop Milkit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.